Welcome back my YouTube channel. Kodingareng Lompo merupakan salah satu pulau berpenghuni yang ada di Kecamatan Sangkarang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berjarak sekitar 15 km dari pulau utama Kota Makassar, dapat ditembus sekitar 45 menit dengan kapal penyeberangan dari Dermaga Kayu Bangkoa. Kodingareng Lompo merupakan salah satu pulau terbesar dengan luas 14 hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 4.526 jiwa yang terdiri dari 2.276 laki-laki dan 2.250 perempuan, memiliki sebanyak 1.081 kepala keluarga yang mayoritas pekerja sebagai nelayan. Bentuk pulau ini relatif memanjang dan kalian bisa menikmati senja di bagian gusung pulau dekat dengan mercusuar putih yang menjadi khas pulau ini. Sebagian besar warga pulau ini berprofesi sebagai nelayan dan beberapa ibu rumah tangga kerap merangkap wirausaha kecil sehingga terdapat banyak kios maupun jajanan yang tersebar hampir di setiap bagian pulau. Pulau ini berbentuk memanjang dengan satu jalan besar yang memotong dari tengah pulau. Warga di sini sangat terbuka akan wisatawan sehingga tidak sulit untuk bergaul dengan warga pulau sekitar. Untuk kehidupan sehari-hari, pulau ini sangat tergantung pada listrik, di mana sampai saat ini listrik yang digunakan adalah dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat melalui Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Selatan dengan menggunakan bahan bakar solar serta pembangkit listrik tenaga surya. Kalau mau bicara pembangkit listrik tenaga surya itu apa? Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi surya menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik. Komponen utama di dalam pembangkit listrik surya meliputi modul surya, inverter, dan baterai listrik. Sistem pembangkit listrik tenaga surya terbagi menjadi sistem terhubung jala listrik, sistem tidak terhubung jala listrik, sistem tersebar, sistem terpusat, dan sistem hibrida. Masing-masing jenis sistem mempunyai kondisi penerapannya tersendiri. Hari ini kita berkunjung ke pembangkit listrik Kodingareng Lompo. Sekarang saya sudah berada di PLTS Kodingareng. Seperti apa? Pembangkit listrik Kodingareng Lompo merupakan sistem isolated yang menggunakan skema hybrid dengan PLTB yang berada di wilayah kerja Makassar Selatan untuk menyediakan pasokan listrik di daerah 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Dibangun sejak tahun 2013, kedua sistem isolated ini diharapkan dapat memberikan energi bersih untuk melistriki pelanggan selama 24 jam non-stop. Namun, sepanjang perjalanan waktu selama 8 tahun beroperasi, kedua sistem PLTS tersebut mengalami degradasi performa sehingga sudah tidak dapat memberikan energi listrik yang maksimal untuk pelanggan. Atas dasar tersebut, PLN Unit Induk Wilayah Sulserabar melalui UP3 Makassar Selatan berkomitmen untuk mendukung program dedieselisasi yang dicanangkan PLN Kantor Pusat dengan program revitalisasi kedua sistem PL tersebut. Program revitalisasi yang dilakukan di kedua PLTS isolated tersebut dilakukan dengan sinergi PLN Group, yakni melalui anak perusahaan PLN yaitu PT PJB. Hasilnya, PLTS Kodingareng dapat meningkatkan kapasitas modul PV dari 200 kWp menjadi 260 kWp serta dengan melakukan penggantian inverter yang direncanakan secara bertahap. Saat ini, PLTS Kodingareng dapat memberikan energi bersih sebesar 100 kWp. Selain itu, terjadi peningkatan kemampuan produksi PLTS selama 1 tahun meningkat dari 30.000 kWh menjadi 215.000 kWh serta berdampak pada penghematan BBM. Melalui revitalisasi upgrade PLTS Kodingareng yang telah beroperasi sejak tahun 2013, kini dapat beroperasi lebih optimal guna menambah penggunaan energi hijau di Sulawesi Selatan, khususnya di pulau-pulau terluar. Guys, sekarang sudah revitalisasi PLTB menjadi PLTS Kodingareng dan PLTS Anak PT. Kita akan masuk ke ruang inverter. Oke, dari ruang inverter kita akan ke ruang baterai.
menggunakan energi panas matahari, dan tentu ini sangat luar biasa kita pakai energi baru terbarukan. Kita lihat ruang baterainya. Nah, inilah ruang baterai yang menyimpan pembangkit listrik tenaga surya dari panas menyimpan ke baterai. Baterai ini akan disalurkan ke masyarakat yang ada di Pulau Koningaren. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Mari kita galakan energi hijau dengan energi baru terbarukan, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Langkah yang dilakukan ini adalah wujud implementasi salah satu transformasi PLN, yaitu Green, menuju Indonesia yang lebih hijau. Dengan beroperasinya kedua PLTS ini tentu akan meningkatkan bauran energi baru terbarukan serta mendukung komitmen Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 dalam mempercepat transisi energi hijau guna mencapai karbon netral atau net zero emission 2060. Itulah video YouTube saya. Tonton terus video-video terbaru saya, baik podcast, makan-makan, jalan-jalan, serta kegiatan saya lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.